Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Samsul Ma'arif dari kelas Teknik Informatika Pagi angkatan 2020 gelombang 3 atau kelas TIP 20.3 cabang Majapai 605. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan atau mendemokan aplikasi dari UAS atau ujian akhir semester aplikasi pemrograman web project yang sudah saya kerjakan. Baik, di sini saya akan menunjukkan sedikit codingannya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk mengaktifkan XMPP-nya sebagai localhost-nya. Terus saya akan menunjukkan sedikit bentuk codingannya yang sudah saya buat, yang sudah saya kerjakan di Sublime Text. Tapi nanti ini saya kirimkan ke Google Drive juga, tapi ini saya cuma menampilkan sedikit lah codingannya, mulai dari controller karyawan. Ini terdapat codingan dari controller karyawan, public function index itu nanti untuk menampilkan database, tambah aksi itu untuk tambah data atau tambah produk lah. Saya ini kan makanya emang data karyawan. Di dalam data karyawan nanti data sebuah perusahaan yang isinya nanti daftar karyawan sama daftar produk. Terus public function hapus untuk menghapus, public function edit untuk mengedit, public function detail untuk detail data. Public function dashboard itu untuk mengarahkan halaman ke dashboard, public function produk untuk mengarahkan halaman ke produk, karena sekali lagi saya menggunakannya itu temanya kayak data perusahaan yang isinya itu daftar karyawan sama daftar produk. Ini juga sama, ada tambah produk, hapus produk saya ganti dengan hapus 1, edit 1 itu sama dengan edit produk, detail 1 itu detail produk. Terus ada di model karyawannya, ini juga ada public functionnya untuk tampil data, input data, hapus data, dan sebagaimananya itu ya. Ini saya akan menjelaskan singkat aja. Terus di bagian footer, header, sidebar, di bagian sampingnya data perusahaan PT Muria Indah. Terus isi dari sidebarnya itu sendiri nanti ada dashboard, daftar produk, daftar karyawan, divisi itu terdiri dari 4 ini ya. Ada HRD, ada operasional, ada marketing, ada IT. Terus di bagian dashboard.php ini di bagian admin saya cuma mengedit di judulnya aja. Terus di detail.php, view detail.php nya ini untuk detail data karyawan, codingannya singkatnya seperti ini, saya lihatkan singkat-singkat aja. Detail 1.php ini detail data produk, edit.php ini edit karyawan, edit 1.php ini edit produk ya. Terus saya lanjutkan yang ini view karyawan.php. Nah, ini isinya ada daftar karyawan, terus nanti ada tombol tambah data, terus menginputkan data, terus menampilkan database, aksi, nanti ada detail data, hapus data, dan edit data. Terus ini yang view produk.php, saya lihatkan singkat-singkat aja. Seperti itulah singkatnya. Langsung aja kita mendemokan aplikasinya ya. Kita ini tutup dulu biar dari awal, pastikan udah di on kan ini ya XMPP nya. Langsung kita menuju ke localhost. Nah, ini sudah tampil ya data perusahaan. Saya mengambil temanya yang seperti ini, data perusahaan PT Muria Indah. Terus memfungsikan 3 tombol ya. Saya memfungsikannya itu tombol dashboard yang pertama, beralih ke halaman dashboard, selamat datang di halaman admin PT Muria Indah, saya hanya mengedit judulnya aja. Terus tombol kedua itu daftar produk, isinya data tambah produk, terus aksi ini detail data, edit data, dan hapus data, ada crud-nya. Terus tombol ketiga itu daftar karyawan, itu juga ada crud-nya, ada tambah, detail, edit, dan hapus. Baik, langsung saja kita ke daftar produk dulu.
Untuk mencoba menambahkan data yang pertama, coba tambah produk, misalkan kodenya HU9, namanya mouse gaming, beratnya misalkan 70 gram, stoknya misalkan 32, harganya misalkan 90.000. Kita simpan. Udah tersimpan. Sebagai pembuktian lagi, kita mencoba di PHP MyAdmin-nya. Di localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kita mencoba pembuktian apakah emang udah tersimpan atau belum. Di TB karyawan, terus TB atau tabel produk, ternyata udah masuk. Kode HU9 mouse gaming, berat 70 gram, stok 32, harga 90.000 sama. Terus kita coba klik detail data, udah menampilkan kode, nama, berat, stok, harga. Kembali kita coba yang edit data, misalkan kodenya itu VX6, namanya misalkan laptop Acer misalkan ya, beratnya 500 gram, terus misalkan stoknya 90, harganya misalkan 6 juta. Kita simpan. Udah tersimpan ya, VX6 laptop Acer 6 juta. Kita kemudian di PHP MyAdmin-nya udah berganti juga, VX6 laptop Acer, berat 500 gram, stok 90, harga 6 juta. Terus kita lihat ke detail datanya juga udah berubah, kode VX6 laptop Acer 500 gram, stok 90, harga 6 juta. Coba kita ke hapus tombol sampah ini, kita klik, terus ada muncul pertanyaan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita klik OK, terhapus datanya. Kita pembuktian lagi di PHP MyAdmin-nya, datanya sudah terhapus. Baik, lanjut di tombol berikutnya yaitu daftar karyawan. Juga sama ya, kurang lebihnya emang sama. Ada tombol tambah data, detail data, edit data, dan hapus data. Coba kita pembuktian. Ini gantian yang daftar karyawan. Kita coba tambah data, tambah karyawan, misalkan Syahrul. Terus NIK-nya misalkan terserah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus pilih gendernya laki-laki, alamatnya Jati Kudus. Pilih divisi, ini ada 4 ya, pilihan divisinya ada HRD, operasional, IT, dan marketing, misalkan di bagian IT. Terus levelnya ada 2 yaitu manajer dan staff, misalkan staff. Jabatannya itu berarti misalkan ya software engineer ya, ini misalkan aja sih sebenarnya jabatannya, saya buat gini cuma misalkan aja. Gajinya misalkan 6 juta ya. Coba kita simpan. Sudah berhasil disimpan di sini. Coba kita ke PHP MyAdmin untuk pembuktiannya. Kita menuju ke TB karyawan, udah tersimpan ya, nama Syahrul, NIK sekian, gender laki-laki, alamat Jati Kudus, IT, staff, software engineer, gajinya 6 juta sama. Terus kita menuju ke detail data, kita ada nama lengkap Syahrul, NIK sekian, gender laki-laki, alamat Jati Kudus, divisi IT, level staff, jabatan software engineer, gaji 6 juta. Kita kembali, kita coba ke tombol edit data, kita misalkan edit namanya Aziza, NIK-nya misalkan 9876543, gendernya misalkan perempuan. Terus ini misalkan Pati, misalkan divisinya HRD, levelnya manager,
jabatannya misalkan berarti HRD manager ya, tadi ada HRD manager, terus misalkan gajinya 8 juta. Ini misalkan aja gajinya 8 juta misalkan, kita simpan ya, udah tersimpan dan udah terganti datanya menjadi Azizah. NIK-nya sekian, jabatan HRD manager. Kita coba refresh di PHP My Admin-nya, udah berubah nama menjadi Azizah, yang asalnya Syahrul udah berubah. NIK-nya gender perempuan, alamat Pati, divisi HRD manager, jabatannya HRD manager, gajinya 8 juta. Terus kita coba klik yang detail datanya, ya udah tampil juga nama lengkap Azizah, NIK 987 sekian, gender perempuan, alamat Pati, divisi HRD, level manager, jabatan HRD manager, gaji 8 juta. Udah tampil detail data karyawannya. Kita kembali edit tadi sudah, langsung berarti kita ke tombol hapus. Kita coba hapus data ini, klik, akan ada pertanyaan seperti ini lagi, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Klik OK. Data yang di sini sudah terhapus. Coba kita cek di PHP My Admin-nya untuk pembuktiannya. Ya, data di PHP My Admin pun udah terhapus ya, udah nggak ada Azizah lagi, udah nggak ada Azizah lagi. Ya, itulah sedikit penjelasan sedikit dari saya, sangat singkat, sangat simpel dan seadanya sekali, tapi emang saya bisanya emang sederhana seperti ini. Untuk tugas UAS memfungsikan 3 tombol ya, sekali lagi ada tombol pertama dashboard, tombol kedua daftar produk, tombol ketiga daftar karyawan. Ya, seperti itulah kurang lebihnya demo aplikasi yang sudah saya buat, yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang kurang mengenakan. Saya ini juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.